Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang keenam membahas kitab Falailul Yaqiyan karya Imam Al-Balbani. Semoga Allah merahmati beliau, ulama yang wafat tahun 1083 Hijriah. Oke, next slide. Pembahasan kita pada hari ini membahas tentang pasal yang baru, yaitu ma yahrumu an yusammallahu bihi aw yusaf. Bab atau pasal tentang hal-hal yang tidak boleh, yang haram kita menamai atau mensifati Allah dengannya. Next. Jadi kita harus belajar di pertemuan lalu sebelum-sebelumnya tentang nama Allah, sifat Allah bagaimana. Sekarang kebalikannya, justru nggak boleh. Ya, jadi ini nama dan sifat yang nggak boleh, yang haram kita namai dan sifati Allah dengannya. Silakan dibaca, Bang Yusuf. Faslun. Langsung aja wa yahrumu. Bang Muhammad Yusuf, silakan. Wa yahrumu an yusamma. Dibaca di slide. Kelihatan nggak? Siapa Ustaz? Silakan. Tafadhol. Wa yahrumu Yusuf. Bang Yusuf baca. Wa yahrumu. Oke. ويحرم أن يسمى الله أو يوصف Samallahu بنحو fadilin. يسمى الله أو يوصف بنحو فاضل وعاقل وعارف Enggak, وعافف fadilin wa aqilin. فاضل وعاقل وعارف وعفيف وفقيه وإن كان معناه صحيحا ثابتا لله سبحانه وتعالى لعدم وروده. Oke. Kata Imam Al-Balbani, semoga Allah merahmati beliau, dan haram wa yahrumu, dan haram hukumnya an yusammallahu, Allah dinamai, au yusaf atau disifati binahwi fadilin, dengan seperti kata fadil. Jadi nggak boleh kita bilang Allah al-fadil, Allah dan namanya al-fadil, nggak boleh. Al-fadil artinya yang mulia, tapi nggak boleh al-fadil. Nggak boleh juga apa? Al-aqil, yang berakal. Nggak boleh juga al-arif, arif, yang memiliki pengetahuan. Nggak boleh juga al-afif, yang terhormat. Nggak boleh juga al-faqih, yang faham. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Wa in kana ma'nahu sahihan. Meskipun maknanya benar. Kan benar kan, Allah mulia. Allah, ya, let's say, memiliki pengetahuan. Tapi nggak boleh. Wa in kana ma'nahu sahihan. Sabitan lillahi subhanahu wa ta'ala. Meskipun maknanya juga layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini andai. Liya adami wurudihi. Kenapa nggak bolehnya? Karena nggak ada dalil eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah. Liya adami wurudihi. Karena dia nggak ada, tidak datang dalam Al-Quran, tidak juga dalam Sunnah. Sementara kita sudah pelajari pertemuan lalu bahwa nama dan sifat Allah itu apa? Tauqifiyah. Apa? Nama dan sifat Allah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Apa artinya? Apa artinya? Butuh dalil. Betul, butuh dalil. Jadi nggak bisa sembarangan kita namain Allah gitu ya. Yang nggak boleh misalnya zaman sekarang kita bilang yang maha modern, yang maha keren. Jangan. Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak ada dalilnya. Gitu ya. Jadi jangan asal-asal main-main dengan Allah. Nama dan sifat Allah itu tauqifiyah, harus kita pakai dalil. Bahkan meskipun maknanya menurut kita benar, meskipun maknanya menurut kita andai ya, itu menurut kita layak bagi Allah, tetap nggak boleh. Dan ternyata lebih-lebih para ulama kemudian sudah melakukan penelitian bahwa nama-nama ini diantaranya itu ada yang sekilas benar layak buat Allah, tapi kalau diteliti enggak. Seperti misalnya akil. Misalnya apa? Akil. Akil yang yang berakal ya. Itu sekilas udah bener lah Allah. Allah berilmu. Berarti gak berakal. Enggak. Karena akal, aqala yaqilu, berakal, itu artinya punya kemampuan di otaknya atau di hatinya untuk menahan diri dari hal-hal yang buruk. Itu akal. Jadi kenapa disebut akal? Karena dia menahan pemilik akal dari apa?
dari hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang buruk. Lah Allah Subhanahu wa taala nggak gitu. Allah Subhanahu wa taala nggak perlu menahan diri dari hal yang buruk. Berarti dari sini kita paham. Oh, itulah rahasianya kenapa Allah dan Rasulnya nggak sebutkan ini sebagai nama dan sifat. Berikutnya arif. Nah, ini juga sekilas bagus artinya arif yang maha berpengetahuan. Kalau diteliti enggak, anak arif, yarifu, arafa yarifu, artinya mendapatkan pengetahuan dengan cara berpikir, dengan cara belajar. Lah Allah kan nggak butuh belajar, nggak butuh berpikir. Pada akhirnya kemudian, tetap andai menurut kita sekilas maknanya benar, tapi ketika tidak ada dalilnya, nah eksplisit tidak boleh apa? Kita menamai dan mensifati Allah dengan. Dan kalau diteliti pun pada akhirnya kita akan dapati, oh ini kenapa Allah kok milih nama tersebut, nggak milih nama ini, padahal sekilas bersinonim. Jelas sampai sini teman-teman ya? Oke, next slide. Silakan berikutnya Bang Rafli baca. وكذلك يحرم أن يطلق عليه ما يوهم نقص من اسم أو صفة Nismin, ونسم من nismin, au sifatin, من اسم أو صفة أو إن كان واردا wa inkana, وإن wa كان inkana, واردا فلا يقال في حقه تعالى ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحو ذلك. Oke, terima kasih. Begitu juga haram pula yahrumu wa kadzalika, dan begitu juga yahrumu haram an yutlaqo alaihi, dinamai atau disifati Allah ma yuhimu naqson, dengan apa yang mengesankan naqs, kekurangan. Jadi kalau ada yang mengesankan kurang dari sebuah nama, dari sebuah sifat, nggak boleh Allah dinamai dan disifati dengan minas min au sifatin, baik itu nama ataupun sifat. Wa in kana war, ini kebalikannya, meskipun ada dalilnya. Nah, jadi gini, tadi kan gimana kaidahnya? Nggak boleh namain Allah dan sifat Allah dengan apa? Dengan yang nggak ada dalilnya, meskipun maknanya benar, gitu ya. Paham nggak kaidah pertama? Meskipun maknanya benar, kalau nggak ada dalilnya nggak boleh menamai dan mensifati Allah. Paham ya kaidah pertama? Paham kan nih teman-teman? Oke. Sekarang kaidah kedua kebalikannya. Lah, bahkan andai ada dalilnya pun, kalau maknanya ambigu, mengesankan malah sifat kurang, Allah nggak disifati dengan. Nah, yang menarik, nggak dinamai dengan juga. Gimana contohnya? Mahidun. Fala yuqalu fi haqqi ta'ala mahid, maka nggak boleh kita nyebut Allah mahid. Mahid ada di surat 51, surat Az-Zariyat. Wal ardu farashnaha fa ni'mal mahidun. Kata Allah, dan bumi kami hamparkan, fa ni'mal mahidun, maka Allah sebaik-baiknya yang menghamparkan. Allah sebaik-baiknya yang menghamparkan. Tapi nggak bisa kita ini sepakat ulama ini. Kan ingat ya, tauqif itu diantara dalilnya Quran, Sunnah, dan ijma. Ulama ijma, nggak boleh namain Allah mahidun, nggak boleh. Meskipun di Quran kesannya boleh, ada dalilnya. Fa ni'mal mahidun. Di surat Az-Zariyat halaman kedua dari belakang surat tersebut, atau halaman ketiga dari awal suratnya. Allah sebaik-baiknya yang menghamparkan. Tapi nggak boleh kita bilang Allah sang maha penghampar, nggak boleh. Al-Mahid nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada dalilnya. Karena yuhimu naqson, mengesankan kurang. Contoh lain, zari'. Kata Allah di surat Al-Waqiah gimana? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menanam ataukah kami yang menanam? Kan jawabannya Allah dong yang menanam, ya. Tapi nggak boleh mengasih nama Allah apa? Az-Zari', sang penanam, sang maha penanam. Nggak boleh. Kenapa? Karena mengesankan kurang, nggak sempurna. Sementara kaidah nama-nama Allah apa? Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang paling sempurna, yang paling mulia. Ini andai bagus, nggak paling. Jelas ya? Nggak boleh juga Allah Al-Faliq, sang pembelah. Walaupun Allah bilang di surat Al-An'am, Innallaha faliqul habi wan nawa. Allah Subhanahu wa taala yang membelah bebijian. Berarti Allah sang pembelah. Nggak boleh. Kenapa?
Nama ini enggak nama yang sangat mulia, bahkan mengesankan kurang. Ulama sepakat enggak boleh menamakan Allah Al-Khaliq. Atau di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mencemooh mereka. Enggak boleh kita kemudian kasih nama Allah apa? Al-Mustahzi, sang pencemooh. Atau yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah. Allah pun menipu mereka. Kita nggak boleh kasih nama Allah Al-Khadi', sang penipu. Nggak boleh. Kan ada dalilnya. Iya, tapi mengesankan buruk. Sementara ulama sepakat bahwa udah ijma nih untuk kasus ini bahwa nama-nama tersebut tadi meskipun ada dalilnya mengesankan itu, meskipun ada dalilnya nggak boleh Allah dinamakan dengan itu, nggak boleh disifatkan dengan itu karena mengesankan hal yang buruk. Jelas ya? Jadi kaidah pertama berbunyi, nama dan sifat meskipun kesannya bagus, kalau nggak ada dalilnya tidak boleh dinamai dan disifati Allah dengan. Kaidah kedua, meskipun ada dalilnya, tapi kalau nama dan sifat tertentu mengesankan buruk, tidak boleh menamai dan mensifati Allah dengannya. Jelas ya? Ini dua kaidah menarik sekali untuk difahami. Oke, next slide. Silakan, Bang Rudi. Wa yahrumu ayyusama ghairuhu bi asma'ihi ta'ala mukhtassat bihi mukhtassat bihi Allahi warrahmani wal ghaffari wal maliki was samadi wal muta'ali was subuhi wal qudusi wal ilahi wal ma'budi wa ayyud'a bi ghairi asma'ihil husna. Oke. Dan haram juga nih kaidah ketiga. Haram menamai selain Allah. Jadi ada selain Allah, manusia, hewan, everything. Kita nggak boleh, haram hukumnya, menamai manusia misalnya, selain Allah, dengan nama-nama yang khusus Allah. Nama-nama al-mukhtassah bihi, yang khusus Allah. Seperti nama Allah. Nggak boleh punya anak, jadi kasih nama siapa? Allah. Nggak boleh. Contoh kedua, Ar-Rahman. Ini memang ada listnya, ulama ngasih list. Kita mungkin orang awam nggak ngerti. Kapan nama ini khusus Allah, kapan enggak, kita ikutin para ulama. Ulama sepakat menyebutkan nama-nama ini misalnya. Kita lihat, Allah, nggak boleh. Namain orang Allah. Ar-Rahman, nggak boleh. Maka kalau punya teman namanya Abdullah, nggak boleh dipanggil Allah. Nggak boleh. Namanya Abdullah. Nggak boleh dipanggil apa? Allah. Nggak boleh. Namanya Abdurrahman, dipanggil Rahman. Nggak boleh. Wal Ghaffar, nggak boleh juga namain anak atau orang Ghaffar. Nggak boleh. Malik, Somad, nggak boleh. Ada ulama Abdus Somad namanya, nggak boleh kita panggil Somad, nggak boleh. Ya, jangan lengkap. Punya dosen di UI, ya, Abdul Muta'ali, nggak boleh dipanggil Muta'ali aja. Abdul Muta'ali. Oke, ini termasuk nama yang khusus Allah Subhanahu wa taala. Subuh juga sama. Al-Quddus, Al-Ilah, apalagi ilah ya. Ngeri lagi manggil orang ilah. Wah, Tuhan. Nggak boleh. Ma'bud, yang disembah, nggak boleh. Para ulama bahkan contohkan juga hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan nggak boleh menyebut manusia dengan Rob, titik Rob aja gitu, nggak boleh. Walaupun Rob artinya pemilik, nggak boleh. Kalau mau Robul Bait, pemilik rumah. Rob apa gitu, pemilik apa. Tapi kalau Rob titik nggak boleh. Jelas ya, di sini berarti kaidah ketiga ada nama-nama tertentu yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh selain Allah dinamai dengannya. Dan ini ada listnya. As-Samad, Allah, Ar-Rahman, Al-Ghaffar, Al-Malik, As-Samad, Al-Ta'ali, As-Subuh, Al-Qudus, Al-Ilah, Al-Ma'bud. Oke. Begitu juga nggak boleh kaidah keempat, wa an yuda'a bi ghairi asma'il husna. Memanggil Allah nggak boleh dalam doa dengan nama-nama selain yang sangat mulia. Nggak boleh kita, ya berarti dengan ini sebenarnya turunan dari kaidah pertama. Kaidah pertama nggak boleh menamai mensifati Allah dengan yang tidak dalilnya. Ini turunan juga dari kaidah kedua. Nggak boleh meskipun ada dalilnya, kalau namanya mengesankan buruk. Maka di sini kaidah keempat adalah nggak boleh kita berdoa manggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang selain nama yang baik. Nggak boleh ya. Nggak boleh tadi wahai sang penghina, wahai sang pencemooh, wahai sang penipu. Nggak boleh. Walaupun betul Allah bilang di Quran, Allah menipu orang-orang yang menipu Allah.
Nggak boleh misalnya contoh, wah yang menciptakan, mohon maaf misalnya, wah yang menciptakan kera, yang menciptakan, ya misalnya orang Indonesia suka menjadikan ini konotasi buruk ya, yang menciptakan anjing, yang menciptakan babi. Betul, Allah menciptakan babi, Allah menciptakan anjing, menciptakan kera, tapi masa manggil Allah begitu caranya? Gitu ya, betul. Oke. Jelas sampai sini teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan keburukan, betul ya? Kita percaya itu, kita imani. Ntar akan ada pembahasan. Orang sakit Allah yang menakdirkan. Ada bencana Allah yang menakdirkan. Tapi nggak boleh kita kemudian memanggil, ya Allah, wahai yang menurunkan sakit COVID-19, wahai yang mencelakakan bla bla dan seterusnya. Ya emang Allah ngajari kita untuk berdoa dengan nama-nama seperti itu kan enggak. Betul Allah begitu. Tapi jadi nama problem. Dipakai buat doa seperti itu menunjukkan kita kurang beradab. Jelas ya? Berarti ini kaidah keempat terkait dengan nama dan sifat. Oke, next slide. Silakan Bang Fakih. Mas Fakih, baca. Wa najzimu dari bawahnya aja. وننزم بأن المؤمنين يرون ربهم تعالى يوم القيامة بالأبصار ويكلمهم على ما يليق به تعالى فيهما ولا يراه الكفار. Oke, terima kasih. Sekarang fasal baru tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang disepakati seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyahnya, Asy'ariyahnya, Maturidiyahnya semua sepakat bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa najzimu, dan kita yakini secara tegas bahwa bi annal mu'minina, bahwa orang-orang beriman yarawna rabbahum ta'ala, akan melihat Rabb mereka yang maha tinggi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya maksudnya di akhirat. Ya, termasuk ketika masuk surga juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala bil absari, dengan pandangan mata mereka. Dalilnya jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna al-qamara, dalam riwayat lain badra lailatal badri, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan ini di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatih, kalian tidak berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan demikian. Nah, hadis ini mutawatir maknawi. Ya, hadis sangat banyak mencapai derajat mutawatir secara makna, dan ini menjadikan dia pasti. Nabi SAW pernah bersabda demikian. Jadi mutawatir, nggak benar kalau dikatakan hadisnya misalnya seperti di luar Al-Sunnah yang mengatakan hadisnya ahad. Kita nggak percaya, hadisnya mutawatir. Oke? Apalagi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Gimana di surah Al-Mutaffifin? Apa ayat tentang, ada nggak, kalian pernah dengar nggak Imam Syafi'i berdalil dengan satu ayat di surah Al-Mutaffifin bahwa Allah nanti bisa dilihat oleh orang beriman. Kalla innahum an rabbihim yaumidzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka orang-orang tidak beriman nanti di hari kiamat akan terhijab dari Allah. Kata Imam Syafi'i, orang nggak beriman terhijab dari Allah, berarti orang beriman apa? Bisa melihat Allah. Mantap ya pendalilan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang tidak beriman dengan menghijab dirinya dari mereka, berarti Allah kebalikannya akan memuliakan orang beriman dengan memperlihatkan dirinya kepada orang beriman. Masya Allah. Dan itu kenikmatan yang sangat besar. Kalau di surat Al-Qiyamah di antara dalil juga, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang kepada Tuhan mereka. Ila rabbiha nadhirah. Juga Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya ziyadah di surat Yunus dan di surat Qaf, ya ziyadah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada surga dan tambahan. Bahwa tambahan di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan ini keyakinan sepakat seluruh Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Dan maksudnya Nabi SAW, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat rembulan pada malam purnama, tidak berdesak-desakan. Itu maksudnya bukan menyerupakan Allah dengan rembulan. Jangan salah paham nih. Wah, Nabi bilang, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan pada malam purnama, tidak desak-desakan. Oh, berarti Allah kayak rembulan. Nabi menserumpakan Allah dengan rembulan. Wah, keliru. Dan gitu, kata sebagian ulama, seperti Imam An-Nawawi,
Allah merahmati beliau, maksudnya adalah ini tasbihu ru'yati bi ru'yati lal mar'i bil mar'i. Ini adalah Rasul sedang menyerupakan cara melihatnya, bukan menyerupakan yang dilihat. Apa yang diserupakan oleh Nabi yang mirip, apa yang mirip cara melihatnya. Ini enggak desak-desakan. Kalian kalau ya ada 100 orang lihat rembulan, desak-desakan enggak? Desak-desakan enggak? Lihat rembulan 100 orang. Ya kan enggak desak-desakan. Begitu pula nanti. Enggak desak-desakan. Itu sisi kemiripan. Bukan sedang menyerupakan Allah dengan rembulan. Enggak. Jelas ya, teman-teman harus paham. Oke, kemudian kata Imam Al-Balbani juga, wa yukallimuhum ala ma yaliqu bi ta'ala fihim. Juga nanti Allah akan ngajak ngomong mereka. Allah akan ngajak mereka ngomong sesuai dengan keagungan Allah. Kita udah belajar di antara sifat Allah, sifat wajib adalah apa? Kalam. Allah bicara. Juga kita udah bahas rinci bahwa Allah Subhanahu wa taala bicara sesuai dengan keagungan Allah. Pembicaraan Allah benar-benar pembicaraan hakiki, bukan hanya kalam nafsi, dan menurut keyakinan salafiyah bukan hanya kalam nafsi, dan juga bahkan kalamnya dengan suara yang terdengar, suara Allah Subhanahu wa taala, dan huruf yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan suara makhluk. Jadi benar-benar Allah lagi bicara. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah yaumil qiyamati, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Hadis Bukhari Muslim, sungguh tidak ada antara kalian seorang pun melainkan Allah akan ajak bicara dia, tidak ada penerjemah antara mereka. Dan antara Allah dan dia nggak ada penerjemah. Jadi teman-teman nanti yakini nih, satu-satu teman-temannya akan diajak ngomong sama Allah. Nggak pakai penerjemah. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu. Poin ketiga di sini, wala yarahul kufar, adapun orang tidak beriman nggak akan lihat Allah. Orang yang non muslim tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman tadi di surat Al-Mutaffifin, kala innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Next slide. Kemudian kata penulis, wala tajuzu ru'yatuhu subhanahu wa ta'ala fid dunya yaqadhatan syar'an. Dan menurut dalil nakli, mustahil, nggak bisa. Nah, jadi mustahilnya bukan karena mustahil secara dalil akli ya. Secara dalil akli mah mungkin-mungkin aja, tapi secara dalil syar'i nggak bisa. Nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada Nabi Musa, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Ini maksud di dunia. Ya, juga Nabi SAW pernah mengisyaratkan demikian dalam beberapa hadits. Jadi mustahil secara dalil nakli melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam kondisi bangun. Kalau bangun nggak bisa. Wah, ada orang dalam kondisi sadar, terjaga, ngaku melihat Allah. Bohong dia, pasti salah. Tapi kan mungkin, iya mungkin. Secara logika mungkin, tapi secara dalil syar'i nggak mungkin. Makanya di sini mustahilnya syar'an. Wa tajuzu manaman, tapi mungkin secara dalil syar'i, secara mimpi. Hanya ada dalilnya. Ada dalilnya sebagai hadis diriwayatkan Abu Ya'la bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, atani rabbi fi ahsani surah. Tuhanku datang semalam ya dengan rupa terbaik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan. Jadi Nabi SAW bermimpi melihat Allah. Dan juga bahkan diriwayatkan dari sebagian ulama bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kita sendiri ya jauh lah mungkin dari level seperti itu, tapi ini mungkin karena Nabi pernah terjadi pada Nabi, terjadi juga pada orang-orang dari kalangan para ulama. Wa tajuzu manaman, mungkin tidak mustahil melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Tapi tentu ya kita bisa melihat Rasul aja Masya Allah sudah istimewa sekali ya. Gimana melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak hadisnya. Sejumlah sahabat juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qadhi Abu Ya'la dalam buku beliau Mukhtasarul Mu'tamad bawakan banyak riwayat tentang nabi, sahabat, dan para ulama yang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Dalam mimpi. Oke, wallahu a'lam. Tapi ada teman-teman mungkin nanti ada setan ya. Ngaku-ngaku saya adalah Allah. Ya itu mungkin setan ngaku-ngaku. Karena kita nggak tahu Allah gimana. Kita nggak tahu. Ada setan nyamar kemudian ngaku Allah. Itu. Ya lihat aja. Kalau misalnya nyuruh yang maksiat yang nggak mungkin. Misalnya mimpi ketemu seseorang ngaku Allah kemudian bilang kamu halal minum minuman keras. Itu nggak mungkin Allah ya. Allah nggak nyuruh kayak gitu. Jelas ya. Oke. Tapi intinya mungkin. Dalam mimpi kalau tapi bangun secara terjaga di dunia nggak mungkin. Mustahil. Tapi mustahilnya secara agama. Secara dalil syar'i, walaupun secara logika mungkin, tapi mustahil, sudah dimustahilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, next slide. Dan kemustahilan secara syar'i itu berarti harus tunduk akal padanya. Oke, kemudian terakhir,
pada pertemuan kali ini wa najzimu bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatul Isra'i ayanan, boleh dibaca ayan, boleh iyanan, ya qadhatan wa kallamahu kifahan. Kita juga meyakini secara tegas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj telah melihat Allah Subhanahu wa taala secara dengan mata kepala beliau dalam kondisi tersadar bangun. Wa kallamahu kifahan, sebagaimana juga kita meyakini bahwa Nabi mengajak bicara Allah langsung dengan Allah. Dalilnya banyak sekali, di antaranya perkataan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan kalau itu Rabbi, saya melihat Rabbku, dan hadis-hadis yang sangat banyak. Intinya kita meyakini, dan ini ada khilaf di antara ulama, betul tidak dipungkiri, ada sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian sahabat, ini termasuk hal yang diperdebatkan juga, didiskusikan oleh sebagian sahabat, di mana sebagian mereka meyakini Nabi melihat Allah langsung dengan mata kepala, ada juga yang meyakini enggak, Nabi enggak melihat langsung dengan mata kepala, Nabi melihatnya dengan mata hati. Ini perbedaan pendapat, tapi yang pendapat terkuat dalam hal ini menurut Salafiyah adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala secara sadar di malam Isra dan Mi'raj. Demikian juga Imam Ahmad menegaskan dalam Ushul Sunnah, demikian dan kita imani sesuai dengan yang layak dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermasalahkan. Itu barangkali next slide. Selesai pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ada diskusi, ada pertanyaan? Mungkin enggak ya, karena di sini ternyata Riyadh lebih cepat maghribnya daripada Jeddah. Saya harus segera pergi salat maghrib. Sudah azan itu tadi barusan, tinggal qomat. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak permohonan maaf kepada teman-teman sekalian, dan direview materi kali ini, diingat-ingat kaidahnya dan diamalkan, karena bagaimanapun ilmu akidah betul dia dominannya adalah teori, tapi ya tentu muslim yang sejati adalah mengamalkan setiap ilmunya dalam wujud amal. Seperti tadi melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW sabdakan di situ, jangan sampai kita skip sholat subuh dan sholat asar. Jangan sampai skip sholat subuh, sholat asar, ketika Nabi bersabda tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala, isyarat bahwa akidah untuk diamalkan. Itu barangkali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.